Sudah. Betul ini? Betul. Kita kayak loyo. Selamat pagi semua. Apa kabar semua? Baik saja. Luar biasa. Yang penting. Apa kabar semua? Luar biasa. Mari tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih ya. Kalau luar biasa berarti sehat semua ya. Sehat semua? Sehat. Ada yang kurang sehat? Oh. Tidak gampang ininya. Hah? Wah, terlambat. Oke, sehat semua. Ya, datang ke tempat ini tentunya harus sehat dulu ya. Kalau tidak sehat, pasti akan mengganggu aktivitas. Sudah kenal saya? Ada yang sudah kenal ini? Ada yang kenal lah. Kenal tapi lupa nama. Oh iya Oh. Ya, nama saya. Ini mau nama yang mana? Yang lengkap apa yang gaul? Ini bagaimana ini? Lengkap campur gaul bagaimana? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Victor Sukatma. Lengkap itu. Victor Sukatma. Saya Victor dari Sentani, Sukatma dari Jawa Barat. Iya, campur ya. Iya. Jadi kalau campur-campur macam begini sudah ini. Jadi, mau ganteng tidak, jelek juga tidak, tengah-tengah. Siapa yang bilang saya jelek awal, saya terwolong. Kalau bilang saya jelek, kita naik bis pulang lagi. Baik, gaul. Gaul itu fikir. Saya suka semua harus tersenyum ya. Dengan senyum kita membuat diri kita senang, orang lain juga bahagia. Benar? Benar. Iya. Nama kau tadi siapa? Sudah tidak usah pakai lain. Iya. Baik, terima kasih. Selamat datang anak-anak dari sekolah asrama Taruna Papua. Iya. Saya kira sekolah asrama Taruna Portugal. Papua ya? Iya. Di SP 4. Oh, yang kemarin juga dari SP 4 ya. Saya kira pindah lagi. Ya, selamat datang di tempat kami. Tempat ini adalah pusat penelitian dan pengembangan reklamasi keanekaragaman hayati, juga edukasi tentang lingkungan. Coba ulang. Pusat penelitian dan pengembangan reklamasi Itu. Pasti kamu ini lagi terkagum-kagum dengan saya. Saya sampaikan itu kamu tidak dengar dengan baik, menyimpan. Kamu juga perhatikan saya. Begitu ya? Yuk. Ya, pusat pengembangan reklamasi keanekaragaman hayati dan edukasi tentang lingkungan ya. Ya, jadi kenapa anak-anak datang ke sini belajar tentang hal itu. Saya tidak panjang lebar. Tadi safety-nya sudah. Kalau terjadi keadaan darurat akan bunyi apa? Bel. Ya, itu untuk berkumpul, bukan kabur pulang ya, berkumpul. Kita akan berkumpul, lokasinya di sana. Bukan cuma anak-anak saja yang datang, semua pekerja di sini akan berhenti. Ya, mereka semua akan berhenti melakukan tugas pekerjaan yang hari ini mereka lakukan. Semua akan mengarah ke situ. Ya, terkumpul di situ dan kita akan mengkoordinir sampai datang petugas keamanan. Ya, security, polisi,
Pamung Praja, tidak ikut. Ya, kesehatan, ya, dari kesehatan, dari apa, emergency response, semua akan datang ya. Mereka akan mengkoordinir kita untuk mengarahkan atau merespon kondisi tersebut sampai keadaan betul-betul aman ya. Jadi jangan ada yang lari pas dengar bunyi, oh ini keadaan darurat. Ya, keadaan darurat itu apa saja, bencana alam, hujan lebat, kebakaran, huru hara, ya, gempa bumi. Ya, di sini longsor di mana? Iya, tempat ini datar, longsor mungkin daerah yang ya, dataran tinggi. Iya, seperti itu ya. Selama kunjungan pastinya kita akan jalan di lapangan. Lapangan itu area kerja yang terbuka, bukan lapangan voli, lapangan bola, bukan. Ya, walaupun di sana lapangan bola, sebentar tidak boleh kabur di sana. Yang ini nih, kelompok ini. Ya, ada lapangan bola di sini. Ada area-area yang kami tidak bisa kontrol dengan sepenuhnya. Kenapa? Terkait dengan hewan yang berbisa. Ya, berbisa itu termasuk bisa lari, bisa jalan, bisa tidak ya. Dia kalau gigit ada racunnya, ya. Ya. Di sini ada salah satu ular yang sangat berbisa, ya. Ini wajib kita sampaikan ke semua. Namanya dead adder. Dead itu apa? Ya. Jadi kalau dia gigit pasti itu, ya. Menunjuk kayak Bapak di surga. Iya, 4 menit lah. Tentunya bukan dia kesentuh begini langsung, ayo mati. Ya, pasti ada sengsara dulu. Ya. Jadi tadi kenapa Kakak Weli tanya semua pakai sepatu? Di sini diwajibkan setiap pengunjung menggunakan sepatu yang menutup batas mata kaki. Batas mata kaki. Di mana? Itu kaki, mata di mana? Bahasa Indonesia yang salah. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya bukan guru bahasa Indonesia. Dead adder ini racunnya sangat berbahaya. Ampul atau penawarnya itu ada tersedia di rumah sakit mitra masyarakat ataupun klinik PT Freeport. Namun karena butuh waktu dan jarak sehingga kita tidak bisa, kemungkinan besar kita susah untuk menolong, ya. Jadi itu pesannya, selama kunjungan pastikan tidak ada yang menyebar, semua dalam kelompok, ya, mengikuti pendamping, ya. Iya, saya lihat modulnya. Anak-anak akan belajar bagaimana limbah yang ada di area PT Freeport. Betul? Betul. Terus jenis satwa Papua. Ya. Jenis satwa Papua. Ini tanda petik, ya. Satwa umum. Kalau Papua berarti khusus. Ya. Jadi anak-anak akan belajar tentang satwa-satwa yang cuma ada di Papua, ya. Jangan tanya gajah, harimau dan sebagainya. Ya. Iya. Tidak ada. Atau ada di kampung yang punya piara gajah? Tidak ada, ya? Kalau ada kasih tahu kita akan pergi ke cek itu gajah model apa yang ada, ya. Karena gajah itu ada di Sumatera, ada di Lampung, Riau, ya. Ya. Harimau? Iya. Harimau tidak ada, ya. Singa? Singa Amerika. Jadi semua sudah paham, ya. Amerika. Iya. Satwa yang ada, satwa Papua berarti satwa yang cuma ada di Papua. Tentunya endemik. Sudah pintar baru. Kenapa datang ke sini lagi? Iya, setelah belajar semua harus ada respon. Ya, respon dari anak-anak. Bagaimana cara melestarikan, bukan kami, anak-anak yang belajar bagaimana setelah informasi didapat, anak-anak harus tahu bagaimana cara melestarikan alam, ya. Bagaimana cara melestarikan alam? Saya ingin contoh dua saja. Yang pertama, bagaimana cara melestarikan satwa.
Kabar. Bagaimana cara melestarikan satwa? Satwa itu apa saja? Satwa. Kita sini jawab. Mepa, mana mepa ini? Ada nih. Ininya. Bingo. Bingo. Kawe? Ada. Kawe jawab. Yang dari Nayaro ada? Gabdo. Lagi yang mana? Kampanye lagi. Oke, tidak usah bertengkar kampung. Satwa. Bagaimana cara melestarikan satwa? Menjaga dan melindungi. Oke, menjaga dan melindungi. Bagaimana caranya menjaga? Bagaimana caranya merawat? Tidak membunuh. Tidak membunuh. Ada lagi? Tidak menggunakannya sebagai hiasan di kepala itu satu pesan, ya. Tidak memanfaatkan satwa-satwa itu sebagai aksesoris. Ya. Aksesoris. Ya. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa. Di Pulau Papua, burung yang paling terkenal burung apa? Bahasa Inggrisnya orang biasa sebut apa? Bird of Paradise. Apa artinya? Kalian percaya? Itu kepercayaan, ya. Kita mengklaim bahwa itu burung dari surga, tetapi saya kasih satu pengetahuan, ya. Izin pengetahuan tentang cendrawasih. Mungkin orang Papua hanya bilang, karena ini Papua semua, ada yang dari Jawa. Ada orang Papua dari Jawa? Oh, tidak ada. Ya, Papua dari Papua berarti, ya. Peternakan. Mana? Kita dua sama berarti, ya. Ya, saya mau bilang yang peternakan itu namanya mujair. Tahu mujair? Muka Jawa Irian. Mujair bukan Jawa Ada begini sudah kita dua ini. Mujair bukan Jawa Irian. Oke, balik ke cendrawasih. Informasi pengetahuan umum, ya. Saudara kita yang beragama Hindu. Bali itu Hindu apa Buddha, ya? Dominan. Hindu. Iya. Upacara ngaben. Ngaben itu apa? Itu bakar yang orang Ya, pembakaran jenazah. Ya, Mayat. ya. Zaman sebelumnya, saudara kita yang di Bali, minta maaf, ada orang Bali? Tidak ada. Ya, karena informasi atau pengetahuan ini saya dapat dari orang Bali, tentunya bangsawan. Karena kalau mereka nama ada Iketut, mereka bangsawan, IGD mereka bangsawan, ya. Mereka menceritakan bagaimana setelah mereka datang mengetahui cendrawasih, dan mereka menyampaikan begini, bahwa cendrawasih juga di Bali, orang Hindu, mereka begitu mengaguminya, mereka memujanya. Kenapa? Pada saat upacara pembakaran jenazah atau ngaben itu sendiri, setelah disusun semua, yang paling atas ditaruhlah burung cendrawasih. Tentunya yang sudah mati, ya. Kalau dia hidup dia pergi, ya. Ditaruh yang paling atas. Nah, baru jenazah itu boleh dibakar, ya, bersama-sama dengan cendrawasih itu. Tentunya, ini informasi biar orang Papua tahu, karena tidak semua orang Papua tahu dia bangga dengan cendrawasihnya, Bird of Paradise, burung dari surga, ya, burung surga. Orang Hindu di Bali mereka mempercayai bahwa saat roh itu terbakar dan roh dari cendrawasih itu dibakar,
cendrawasih ini akan membawa roh dari jenazah itu ke surga. Dia yang mengantarnya ke surga. Nah, karena itu mereka juga mengagumi cendrawasih. Ada pesan, mereka minta untuk tetap menjaga burung itu. Kalau Bali saja, orang Bali bilang, tolong jaga cendrawasih. Bagi kami juga. Karena walaupun sekarang mereka tidak bakar cendrawasih lagi, tapi mereka percaya saat ngaben itu dilakukan, cendrawasih akan datang untuk mengantar roh mereka. Seperti itu. Mari kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, saya dan setelah itu pemerintah telah membuat salah satu undang-undang bahwa kita tidak wajib lagi untuk mengeksploitasi hewan-hewan itu, termasuk cendrawasih yang dipakai sebagai mahkota di kepala, sebagai hiasan, walaupun itu adat istiadat, ya, budaya orang Papua. Tetapi kenapa tujuannya? Karena di alamnya sudah semakin iya. Dulu mungkin dia di dekat-dekat, di kampung dia dekat, dia bisa kita dengar suaranya, ya. Tetapi sekarang kita cari setengah mati karena orang memburu, ya. Dia takut, dia pergi lebih jauh lagi. Nah, kalau dia punah, yang rugi orang Papua sendiri, ya. Orang Papua sendiri, mereka tidak akan bangga lagi. Bangga untuk apa? Burungnya sudah tidak ada. Kita hanya boleh melihat, nanti tanya lagi, besok-besok kan sudah berkeluarga, punya anak lagi, mungkin burung itu habis. Burung cendrawasih modelnya seperti apa? Kita lihat di Google, kalau Google-nya masih ada, ya. Lihat di Google, lihat di YouTube, kalau YouTube masih ada. Oh iya, dia bentuknya seperti ini, warnanya begini, yang aslinya terbangnya begini. Suaranya seperti apa? Seperti itu. Kita bisa lihat secara langsung, visual di alam, ya. Itu pesan. Jadi sampaikan ke keluarga, ke orang tua, ke semua orang, ya. Kita boleh bangga dengan cendrawasih. Sekarang ada cendrawasih apa? KW. Bukan KW-nya Kamoro, bukan. Cendrawasih palsu yang dibikin untuk hiasan, ya. Itu yang dianjurkan. Boleh buat dari bahan lain yang membentuk cendrawasih. Manusia itu pintar, bisa membuat segala sesuatu menyerupai, ya. Iya, menyerupai, tapi tidak bisa manusia bikin manusia yang hidup sama, ya. Ya, ya, tadi itu. Bagaimana cara melestarikan satwa? Kita tidak wajib, tidak harus memeliharanya, ya. Tidak. Satwa diciptakan di alam. Dia diciptakan, sudah disediakan makanannya, ya. Dia boleh berkembang biak dengan bebas, ya. Yang boleh dipelihara itu hanya ayam, bebek, sapi, kambing, ya. Iya, domba. Nah, itu yang dikonsumsi, ya. Selama ayam dan bebek masih ada di dunia ini, kalau bisa jangan makan burung. Ya, jangan makan. Kecuali anak-anak ini ada di hutan yang jauh dan kita kehabisan bahan makanan. Ya, kita kehabisan bahan makanan, kita mau cari makanan tidak dapat, kita ketemu ada burung. Oke, daripada kita mati, itu akal. Ya. Marifat yang diberikan kepada manusia. Daripada kita mati mau ada burung apa, mari kita makan biar mempertahankan kita tetap hidup. Ya, seperti itu, bukan mencari keuntungan dari hewan-hewan itu. Tembak burung bawa jual, jangan. Ya, kita akan membantu memunahkan satwa itu. Itu cara. Jangan pernah pelihara di rumah. Ya, apalagi mengajarkan dia bahasa manusia. Ya, ada burung apa yang bisa diajar bahasa manusia? Paling gampang mereka ajar apa? Ya. Nama. Iya. ABC. Yakob lapar. Dia sudah makan pisang banyak juga, tanya lagi, dia tetap jawab Yakob lapar. Salah. Jangan pernah. Di sini ada burung-burung, nanti kalian akan belajar lihat ada burung-burung di sini. Burung dari mana? Itu burung-burung yang disita. Burung-burung asli Papua yang akan dibawa keluar dari Papua, ya, baik dari Timika, dari Merauke, ataupun dari mana saja yang ada di Papua. Sudah sampai di Jawa sana, sudah sampai di Sumatera sana, bahkan ada yang mungkin sudah keluar sampai negara lain, ya. Kita
Mari kita sama-sama bekerja menjaga semua itu, ya. Yang namanya endemi, dia tidak boleh dibawa ke tempat lain. Kenapa? Dia akan mengganggu ekosistem. Ya, nanti kalian belajar lebih banyak lagi tentang itu, ya. Tidak boleh. Nanti akan belajar. Di sini ada kura-kura, labi-labi, ada tahu labi-labi? Labi-labi. Kura-kura moncong? Babi. Kura-kura moncong? Babi. Bilang babi jangan lihat saya. Marah saya kah? Kura-kura moncong babi. Bahaya ini, bahaya ah. Ya, ada kura-kura moncong babi atau walabi. Labi-labi ya, labi-labi. Saya kasih tahu satu kebanggaan. Kita harus bangga sebagai orang Papua bahwa ada satu satwa yang endemik Papua dan tidak terdapat di negara manapun. Jangankan negara, di Indonesia cuma ada di Papua. Dan di Papua kebetulan Timika memiliki beberapa satwa yang endemik, termasuk labi-labi tadi ya, kura-kura moncong babi itu. Ya, kura-kura moncong babi itu terdapat di Papua bagian selatan. Mimika, Asmat, Merauke. Cuma 3 itu. Ya, sebab kampung ini. Ya, nah itu kura-kura itu kita harus bangga. Nah kura-kura ini dikenal sampai Korea, Hong Kong, Jepang, ya, Cina, ya. Mereka kenal semua. Mereka tahu kura-kura ini dan mereka suka, mereka makan. Ya. Di tanah Papua bagian selatan ini dia sudah mulai habis. Kura-kura itu habis, mulai habis. Makanya kita edukasi menjaga biar kura-kura itu tidak habis. Jangan sampai dia punah, ya. Ada buaya juga yang baru datang dari Jakarta. Buaya, tahu buaya? Ya, saya baru bilang buaya lagi. Ya. Terus buaya ada 2 ekor, 2 meter 10 cm. Masih ada, nanti kalian boleh lihat ya. Tapi jangan kasih tangan salaman, tidak boleh ya. Ya. Buaya Buaya darat. Salaman. Buaya itu buaya air tawar Papua. Ya. Buaya tawar Papua dia tuh sampai Jakarta dan ditangkap di sana, dia kembali ya. Ternyata tanya kenapa ke sana jalan-jalan. Orang bawa ya, orang bawa ke sana. Tidak boleh. Dia endemik Papua dan dia tidak boleh ada di daerah lain. Alasannya apa? Tadi saya bilang dia akan merusak ekosistem, mengganggu ekosistem yang lain, ya. Ya, rantai ekosistem ada hewan baru itu pasti akan mengganggu, ya. Di Jayapura, pernah dengar? Tahu Jayapura? Pernah. Jayapura longsor dan luar biasa kerusakan yang dibuat alam itu. Alam itu rusak karena ulah manusia, ya. Gunung Siklop itu orang sudah bikin kebun sampai ke atas, ya. Pohon ditebang semua. Banjir. Sekarang Freeport ke sana, tanam pohon lagi ke sana. Freeport dari Timika, kami dari sini, environmental. Kami punya proyek di sana, ya. 47.000 hektar area yang rusak harus Freeport bantu tanam kembali, ya. Orang Jayapura sudah tidak sadar lingkungan, dari Timika sini kami yang pergi ajar mereka bahwa tidak boleh. Itulah resiko dari manusia. Nah, saya mau kasih tahu bahwa tempat ini adalah area endapan pasir sisa tambang. Pertama, ya, tahu pasir sisa tambang? Tahu. Dia punya nama keren, tahu? Nama keren dari pasir sisa tambang. Limba. Wah, itu bukan keren, limba. Wah, pasir sisa tambang, tahu? Kita mah. Tiling. Pernah dengar? Tiling. Ya, pernah dengar? Tidak. Wah, ini sudah dengar toh? Ya. Tiling. Ya, nama Cina-Cina sedikit lah. Iya, pasir tambang ini sisa gerusan dari batuan biji yang diambil mineral berharganya. Saya tidak bawa tidak terlalu ini, kalian harus belajar sini ya. Tapi bolehlah. Sisa mineral tidak berharga
setelah diambil mineral-mineral berharganya tadi, tembaga, perak, dan emas. Tailing ini tidak dipakai, pasti sisa tambang, ya, dibuang dari area produksi di mil 74 melalui sungai, mengikuti gaya gravitasi, tidak pakai pipa, ya, mengikuti sungai. Agawagom, siapa kampung? Agawagom. Nah, tahu langsung ya, pasti tulang di situ. Ya, bapak tahu toh. Ya, Agawagom dia turun dari mil 74, dia putar di Banti. Di Banti dia antara Banti dan Opitawa. Iya, kita gambarnya. Ya, Banti, Opitawa dia turun sampai di mil 50. Di mil 50 dia bercabang, satu ke Ajikwa, satu ke Otomona. Ya. Nah, di tempat ini dari Ajikwa, ya. Dia mengendap di sini kurang lebih ketebalan pasir itu 7 meter, ya. 7 meter. Jadi tempat ini dulunya padang pasir. Kenapa Departemen Enviro, Divisi Enviro dikasih tanggung jawab? Karena isu yang berkembang, orang bilang pasir tailing itu beracun. Kalau pasir tailing itu beracun, pohon tidak bisa hidup, hewan-hewan tidak bisa hidup, ikan-ikan mati semua, ya. Itu contohnya yang paling gampang. Kalau tailing itu beracun, tidak ada kehidupan, yang ada cuma padang pasir, ya. Itu saja yang paling gampang kita ingin membuktikan, ya. Nah, di sini pengembangan bagaimana meneliti tailing itu berbahaya bagi manusia, bagi lingkungan atau tidak. Itu yang kami teliti terus, ya. Kami sudah berhasil menanam pohon. Kalau sekarang lihat di sini hijau, tahun 90-an ini cuma pasir semua, ya. Padang pasir kita bisa lihat sampai Kampung Nayaro. Siapa dari Kampung Nayaro? Terada? Iya. Kita bisa lihat sampai ke sana. Nah, environmental bekerja ini. Bapak yang ini mereka pertama datang di sini. Bapak ini kerja di usia paling muda, masih pucuk kerja, ya. Bekerja jadi nanti kalau mau tanya sejarah tanya ke Bapak Amau, ya. Bosco Amau, ya. Bagaimana kami meneliti supaya tailing ini tanaman bisa tumbuh? Setelah tanaman tumbuh, hewan-hewan bisa datang hidup di tempat itu atau tidak? Itu yang kami teliti. Bertahun-tahun kami sudah lakukan itu dan itu berjalan dengan baik. Ya, sayur-sayur di sini boleh dimakan secara terus-menerus. Ada makanan yang kita tidak boleh makan terus-menerus. Ya, kenapa? Bila makanan itu mengandung serapan-serapan logam berat. Kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, dan sayuran lainnya, ya, semua sama. Yang ada di Timika, di Gunung Timika, itu ada serapan logam berat. Logam berat itu zinc, besi, ya, aluminium, ada. Jadi makan sayur kangkung itu ada besi juga masuk dalam badan, makanya kuat-kuat. Yuk, seperti itu, ya. Cuma bagaimana kita menilai batas-batas itu? Mau ikut standarnya, itu standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Di situ baku mutu, standar baku mutu makanan, ya. Termasuk ikan, ada kolam ikan. Kolam ikan untuk apa? Kolam ikan kita ingin menentukan bahwa air yang mengalir di area PT Freeport itu aman untuk biota air, ya. Biota air itu ikan, kerang-kerangan, siput dan sebagainya yang hidup dalam air, ya. Itu kalau air dia aman, berarti manusia juga boleh mengkonsumsi air itu, ya. Ada kupu-kupu. Tahu kupu-kupu? Tahu. Ya. Kupu-kupu itu ada sayap? Ada. Dia bisa terbang malam kan tidak? Bisa. Ah? Dia tidak lihat malam gelap baru. Ya, kupu-kupu ada penangkaran kupu-kupu. Kupu-kupu adalah indikator akan satu ekosistem di mana ekosistem itu telah sempurna, terbentuk dengan baik, ya. Sempurna berarti keanekaragaman hayatinya lengkap, ya. Mulai dari flora dan fauna. Sepintar itu, ya. Ada kandang sapi di belakang. Mau ke kandang sapi? Mau. Sabar. Masih hafal sapi pemuka? Masih. Sudah tidak usah ke kandang sapi.
Sudah, masih dia muka masih sama ya kamu ingat dulu. Sudah aman. Nggak usah ke sana, jauh. Ya, dia agak jauh deh. Nanti sampai sana lapar. Koslet. Iya, koslet. Merah. Ada penangkaran burung, silakan belajar. Nanti kita akan ada di diorama ekosistem. Ya, diorama ekosistem informasinya akan melingkupi seluruh informasi yang ada. Ya, saya kira itu. Minta maaf, waktu saya sudah sita panjang, tapi ini itu ya belajar di tempat ini ya. Nanti akan dipandu oleh Bapak, perkenalkan nama dulu mungkin lah. Oh sudah ya, Pak siapa? Kakak Bosko. Oh iya, Bapak Bosko. Ada kakak satu yang tampil. Kakak mari kenalkan nama. Hai. Halo. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Melani. Siapa? Melani. Oke. Ada kakak dua yang di belakang juga sekarang. Boleh mari maju. Silakan cuma perkenalkan biar mereka bisa kenal semua. Tim ini tim yang akan selalu ada di. Silakan dimulai. Selalu berada di sini bersama. Kakak Weli sudah itu. Silakan. Halo semuanya, nama saya Diana ya, bisa juga dipanggil Diana. Perkenalkan nama saya Helsi Palungan, panggil saja Kakak Eci. Halo. Tapi tahu saya. Belum. Yang lama kami sama Weni. Silakan. Halo semua. Sehat? Amin. Ya, perkenalkan nama saya Selianus Nakime. Terakhir saya lagi hadir kurang lengkap. Nama saya kalau panjang Johannes Bosko, tapi dipanggil Bosko. Harganya Amaro. Kamoro asli Koprabuka. Asli. Oke, kayak demikian perkenalan singkat kami. Selamat datang di nursery atau rumah bibit. Perkenalkan, nama saya Kak Umi. Sekarang teman-teman berada di nursery atau rumah bibit. Yang kita lakukan di sini adalah menyortir bibit. Jadi, nursery ini terbagi menjadi dua bagian. Ada tanaman semusim dan tanaman kehutanan. Tanaman kehutanan yang teman-teman bisa lihat di bagian belakang sana. Itu semua tanaman kehutanan. Tanaman kehutanan juga dibagi menjadi dua. Ada pepohonan sama tanaman buah. Kalau pohon-pohon itu yang teman-teman kita lihat sepanjang ini, ada pohon-pohon yang tinggi. Kalau tanaman-tanaman buah itu seperti matoa, durian, seperti itu. Kalau tanaman semusim atau tanaman pertanian itu seperti sayur sawit, tomat, rica, kemudian terong, sayur gitu. Proses awal yang kita lakukan di sini adalah penyemaian. Itu seperti ini. Mulai dari benih kita semai menggunakan media. Di sini ada medianya trubus. Trubus itu ada sekam atau kulit-kulit padi yang dibakar. Kemudian dicampur dengan tanah liat. Ini medianya. Bisa lihat? Ini medianya. Media untuk penyemaian. Ini ada sekam, ada tanah liat. Sekam itu kulit padi yang dibakar. Itu biasanya dari benih bisa sampai 3 atau 5 hari baru tunasnya muncul. Dia pecah menjadi ada kecambahnya ini. Akarnya keluar, daunnya keluar, bek kecil. Kita kasih pindah. Koker-koker begini. Nah, di koker-koker ini nanti sampai 2 minggu baru bisa dipindahkan ke showcase yang di sebelah sana, kalau teman-teman bisa lihat, atau ladangnya yang lebih besar.
Kenapa kita menunggu sampai 2 minggu? Kita menunggu sampai 2 minggu supaya dia sudah memiliki akar yang kuat, batang yang kuat, dan daunnya sudah siap untuk menerima paparan sinar matahari langsung. Di nursery juga ini ada 3 perbedaan intensitas cahaya yang dibutuhkan tanaman. Yang pertama, kalau teman-teman lihat di atas kita ini atapnya masih terlindung ya. Menggunakan ini tidak ada air hujan yang langsung kena dengan tanamannya, tidak ada cahaya matahari yang langsung kena. Itu biasanya buat tanaman yang baru masuk seperti ini, atau tanaman kehutanan yang di bagian belakang itu yang masih kecil-kecil gitu. Itu ada jeruk, ada matoa, ada mangga. Biasanya kita taruh dulu di sini selama 2 minggu atau 1 bulan. Kalau dia sudah mulai tinggi, sudah siap, kita pindahkan ke sebelah bawah situ. Nah, kalau sebelah bawah sini sudah mulai atapnya tuh sudah ada celah-celah untuk air hujan turun, cahaya matahari juga sudah mulai kena secara langsung. Nah, setelah 1 bulan dia sudah mulai tinggi lagi, sudah melewati, biasanya kita ukur dari batas pipa-pipa itu. Pipa-pipa itu kita bikin rekayasa air hujan. Jadi penyiramannya tuh seperti air hujan gitu. Setelah 1 bulan ke situ, baru kita kasih pindah ke bagian sini yang dia sudah kena dengan cahaya matahari full. Kalau teman-teman lihat di atas sudah tidak ada ini ya, naungannya lagi kan. Jadi pertama dari sini dulu, selama bisa 1 minggu, 2 minggu. Kalau sudah siap, dikasih pindah ke sana 1 bulan. Baru nanti kalau sudah siap, kita kasih pindah lagi ke sebelah sini. Setelah itu sudah boleh dibawa untuk ditanam. Ada pertanyaan? Itu saja. Mau bertanya silakan. Yang mau bertanya? Mau bertanya silakan. Ada pertanyaan silakan. Sebelum kita beralih ke Kalau mau lihat, Saya kakak. Ini maksudnya yang tanaman itu kehutanan. Iyo pohon dengan pohon yang buah bisa yo langsung tanam di area itu. langsung Tidak ditanam ya? melalui penyemaian. Kalau itu biasanya ada kemungkinan nanti dia gagal. Misalnya terlalu kena cahaya mataharinya terlalu banyak, hujannya terlalu deras mungkin. Jadi bisa jadi dia punya bibit itu jadi busuk, akarnya busuk. Jadi biasanya kita taruh dulu di sini, kita pastikan oh ini dia sudah siap, oh ini dia sudah bisa, baru kita kasih keluar. Jadi kalau di media di daerah-daerah terbuka atau yang kita baru mau lakukan penanaman itu biasa kita harus gagal lagi, tidak bisa langsung begitu, karena dia kan masih ada teling-teling aktif begitu. Tapi lokasi yang sebelum kita melakukan penanaman itu kita harus ambil sampelnya dulu, telingnya dulu, apakah dia itu masih ada logam atau tidak begitu. Kalau logamnya kurang, baru kita melakukan penanaman itu. Jadi setiap tahun itu kita ambil sampel teling itu kita periksa lagi. Jadi periksanya biasa di laboratorium itu, di laboratorium kimia depan airport itu. Nah itu di situ yang biasa kita ambil periksa di situ logam-logamnya. Kalau sudah dinyatakan untuk kita bisa menanam, kalau kita tanam. 1 minggu dulu penyesuaian untuk dia bisa kena matahari langsung, cahaya matahari. Baru nanti kita bawa ke lokasi untuk penanaman. Jadi kita dari nursery tidak langsung tanam di sana, begitu. Jadi pertanyaan tadi itu yang kakak kasih tahu lagi. Jadi harus ada penyesuaian, Jadi seperti itu. Kalau kita dari nursery langsung bawa ke lokasi untuk tanam, dia tidak akan hidup, dia akan stres karena kepanasan. Sama seperti kita kalau sudah di AC baru keluar itu pasti kita akan rasa panas. Nah seperti itu. Jadi ikan kita ambil dari luar,
kita taruh untuk membuktikan bahwa ikan-ikan yang kita ambil dari luar itu bisa hidup di atas daerah-daerah teli ini. Tapi tergolong Yang baru kasih balik tuh ini namanya masuk lagi. Labi-labi. Kamu kasih juga. Tapi kita bawa kalau ini yang dilindungi ini yang ada di Papua. Sebenarnya cuma ada di tiga tempat. Tapi sama kakak itu dia jelasin ya, tiga tempat itu di mana saja. Snakehead disebut kepala ular karena ada punya kepala nih Panjang sekalinya. ular, kepalanya panjang. Bisa dia tidak Lurus. Dia ini agak agresif karena dia pemakan daging tuh, karnivora tuh. mama. Dia pemakan daging, dia lebih suka makan ikan-ikan kecil, daging ayam, gitu. Makanya dia agak agresif. Kalau ini dia lebih ke tanaman air tuh. Sayur-sayuran dia seperti kangkung tidak makan. Ini dari apa? Dia beratnya apa? Beratnya itu 12 sampai berapa tadi? 16 Itu berat. Panjang. Kan beda-beda tuh. Ada yang bukan makan sedikit, makan banyak tuh. Jadi 40 sampai. Tergantung ya, ada kepala dia antara 30 sampai 40. Oke. Nah, terus kakak kasih tahu ya, hewan labi-labi ini hewan langka, hewan yang dilindungi. Kenapa disebut hewan langka, hewan dilindungi? Yang pertama hewan langka karena dia nyara di beberapa daerah saja, khususnya di Papua. Nah, di Papua ini ada di Papua Selatan dan Papua Tengah. Papua Tengah itu di mana? Di Timika saja ya. Cuma ada di Timika. Di Papua Selatan yang ada di Merauke dan juga di Asmat. Oh, ya. Asal di penangkaran kupu-kupu, terkenalkan nama kakak Yeri. Jadi kakak siapa? Kakak Yeri. Oke, di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang proses dari telur hingga kupu-kupu. Pertama, dia bertelur. Kurang lebih 2 minggu dia akan menjadi larva. Larva kemudian menjadi ulat. Ulat ke kepompong itu kurang lebih 4 minggu. Dari kepompong ke kupu-kupu dia akan juga 4 minggu. Masa hidup dari kupu-kupu di sini cuma hanya 90 hari. Dia hanya makan, menghisap apa nih bunga, sari bunga, dan dia kawin, dia bertelur, dia mati. Di sini kita punya beberapa jenis yang kita tangkarkan, yaitu Ornithoptera priamus atau yang disebut dengan kupu-kupu sayap burung. Kenapa disebut kupu-kupu sayap burung? Karena rentang sayapnya kalau di alam aslinya itu bisa mencapai 30 cm. Dia besar sekali. Dan ada juga namanya Troides. Troides itu kupu-kupu raja. Dan itu semua adalah kupu-kupu endemik dari Papua yang dilindungi. Ini ada dia punya contoh ulat. Kalau Anda mau lihat, ini adalah ulat dari kupu-kupu sayap burung. Ini besar. Wow. Ornithoptera priamus. Bisa dipegang, tidak gatal. Dia tidak gatal. Ornithoptera priamus. Kita buka dia semakin kecil. Iya, dia sudah dibungkus, kulitnya keluar. Dia mengganti kulit, maka dia tidak bisa. Ida. Dia membuat benang sendiri. Iya, dia akan membuat sutra di benang sutranya. Dia mengikat di kayu dan selama ini dia tidur terus. Dia akan tidur sampai kurang lebih 4 minggu dan dia akan menjadi kupu-kupu. Dia akan menetas. Kan biasa di luar tuh biasa lihat kalau ada Indikator kupu-kupu. Indikatornya itu udara. Di mana kupu-kupu berada,
di situ menunjukkan bahwa udara itu bersih, jauh dari polusi. Iya, udara situ bersih. Jangan nanti di lagi. Pakannya namanya Alistoslia tagala atau ini namanya Geraha Diorama Ekosistem. Geraha Diorama Ekosistem dari di mana ekosistem aktual yang ada di Kabupaten Mimika secara umum, tetapi yang kami mau tunjukkan secara khusus ekosistem yang berada di area PT Freeport, miniatur daripada ekosistem yang berada di PT Freeport, ya. Nah, kita ada dalam sini. Ini kelengkapan dari semua yang anak-anak lihat, ya. Jadi tidak perlu mau tahu ekosistem di Tembagapura seperti apa, terus kita semua harus naik bis ke sana dulu, atau di Grassberg seperti apa, kita harus ke sana. Nah, di sini kita bisa tunjukkan, ya. Mudah-mudahan nanti adik-adiknya yang berikutnya itu datang, kita ada punya fasilitas lagi yang lebih besar. Kita akan bangun yang lebih besar. Kita bisa belajar tentang Freeport secara keseluruhan, mulai dari tambangnya, bagaimana produksinya, ya, sampai ke pengapalan, ya. Jadi semua kita akan ada di tempat ini. Oke, baik. Saya punya rekan kerja satu lagi yang berkelihatan, ya. Saya tadi kira teman-teman punya teman, iya, karena sama tinggi toh, iya, iya. Tim saya di section flora dan fauna. Kakak siapa? Kakak siapa? Itu biasa kita pakai di kepala, ya. Itu Helen. Hah? Helen. Oh, Helen. Ya, ini Helen. Oh, pakai N, bukan pakai M. Ya. Ya, kakak ini juga punya ilmu yang sama tentang flora dan fauna dengan teman-teman yang lain. Kami juga belajar, ya. Kami juga belajar karena ilmu pengetahuan itu tidak sampai di situ, dia berkembang terus, ya. Oke, sebelum saya masuk ke sini, tadi di modulnya itu ada pertanyaan, limbah apa saja yang dihasilkan oleh PT Freeport? Iya, betul. Sudah dijelaskan? Belum. Kalian tanya tadi kah tidak? Hah? Ada yang tanya kah tidak? Kenapa? Ada. Astaga. Iya, ini harus ditanya kepada para pendamping ini. Mereka tanya. Kalau kalian tidak tanya juga, mereka tidak tahu apa yang kalian butuhkan, ya. Ya, itu pelajaran. Jadi harus bertanya. Ya, limbah yang ada di area PT Freeport yang utama dihasilkan oleh PT Freeport adalah pasir, sisa tambang itu sendiri, ya, tailing itu, ya, limbah. Dia masuk pasir tambang ini masuk dalam kategori limbah B3. Apa itu B3? Kok bahan bakar? Bahan bakar beracun. Bahan beracun. Oke, David. Betul. Iya. David, B3. Bahan beracun. Bahan sudah pertama.
beracun, berbahaya. Biasanya ditambah bahan beracun dan berbahaya. Kenapa dia masuk dalam kategori limbah B3, bahan beracun dan berbahaya itu? Bukan karena dia beracun, saya sudah jelaskan tadi ya. Kalau dia beracun tentunya tidak ada kehidupan, ya. Kalau pohon bisa tumbuh, hewan bisa hidup, tentunya tidak beracun, ya. Dia masuk dalam kategori limbah B3 karena jumlahnya yang sangat banyak, ya, sangat banyak. PT Freeport dalam satu hari memproduksi limbah tiling itu sendiri atau pasir sisa tambang itu dengan jumlah 240.000 ton per hari. 240.000 ton per hari. 1 ton berapa kilo? 1 ton berapa kilo? 1.000 kilo. Jauh, macam ragu-ragu. 1.000 kilo. 1 ton 1.000 kilo, sudah 240.000. Sudah bisa bayangkan toh? Berarti jumlahnya sangat banyak. Ya, itu yang menjadi acuan dia masuk dalam kategori itu, ya. Nah, itu limbah utama yang Freeport hasilkan, ya. Pasir sisa tambang itu sendiri. Nah, ada limbah-limbah lain yang juga akhirnya dihasilkan oleh PT Freeport. Dari mana limbah itu datang? Itu dari semua kegiatan support yang dilakukan untuk melakukan kegiatan pertambangan itu sendiri. Misalnya ada penggunaan bahan-bahan dari besi. Tahu bestu? Tahu. Kalau katu? Kakak tua. Iya, iya. Besi tua itu istilah yang kita familiar dengar, ya. Besi tua artinya itu bisa hiasan dari material yang sudah tidak dipakai. Berarti bapak tua itu sudah tidak dipakai lagi. Mama tua, bapak tua ya? Yo. Oh tidak lah, itu kita selesai itu kalau kita tidak dipakai. Ya, ya. Besi-besi yang sudah tidak dipakai ini termasuk limbah. Dari mana besi ini dipakai? Mungkin dari peralatan, equipment, alat-alat berat yang digunakan, truk-truk yang rusak, ya, yang dipakai mendukung kegiatan pertambangan itu. Itu limbah. Dari kendaraan itu sendiri ada limbah. Limbah cair. Limbah cair yang digunakan dari kendaraan itu, yang dihasilkan dari kendaraan itu. Saat produk digunakan itu bermanfaat, itu bukan limbah, tetapi setelah tidak bermanfaat, tidak dipakai, itu limbah. Ya, misalnya oli, ya kendaraan tidak bisa bergerak atau berfungsi tanpa oli juga. Ya, oli, tahu oli? Tahu. Ya, minyak pelumas, ya, minyak pelumas yang digunakan untuk sistem mekanikal dari kendaraan-kendaraan itu. Yang berikut ada lagi plastik. Ya, saya tadi sampaikan. Oh ini botol kaca ya. Nah, penutup dari botol ini bahannya plastik. Saat ini, apakah dia boleh dikategorikan sebagai limbah atau tidak? Tidak. Kenapa? Ya, dia masih digunakan, dia masih bermanfaat, dia masih berfungsi. Nah, ini paper cup, ya, paper cup. Saat dia masih digunakan, berarti dia bukan limbah. Ya, saat saya, maaf ini saya korbankan ya. Saya sudah dia bentuk sampah. Dalam jumlah banyak dia akan masuk menjadi limbah. Pengertiannya seperti itu, ya. Seperti itu. Saat dia tidak bermanfaat lagi, dia akan menjadi sampah. Sampah itu adalah limbah. Ya. Kita akan buang dengan jumlah banyak. Limbah. Diam. Oh. Ya. Nah itu diam tuh. Saya punya burung jadi dia tahu. Itu tahu. Ya.
Ya, jadi di PT Freeport ada pertama tailing atau pasir sisa tambang itu sendiri. Kenapa disebut limbah? Karena tidak digunakan, ya. Dengan jumlah banyak. Walaupun sekarang PT Freeport sudah memanfaatkan pasir limbah itu sendiri, ya. Pasir sisa tambang itu digunakan untuk apa? Pertama untuk bahan konstruksi, ya. Bahan konstruksi bangunan. Jembatan Pomako, kita punya pelabuhan, yaitu bahan konstruksinya dari pasir tiling itu. Ya, jalan yang menuju ke Pomako itu mulai dari Mapur Jaya, jalan beton itu jalan konkret itu. Dulu di anak-anak punya sekolah ada jalan konkret, masih ada sampai hari ini, ya. Atau sudah diaspal semua? Sudah diaspal. Sebelumnya konkret, ya, konkret beton. Nah, itu tiling semua. Nah, itu pemanfaatan dari limbah itu, ya. Nah, ada sampah plastik. Di Freeport banyak penggunaan bahan plastik, ya. Dari wadah-wadah minyak itu sendiri, ya. Dari bekas makanan juga, botol minum, ya. Freeport lewat divisi environmental kami menghimbau manajemen PT FI untuk mengurangi penggunaan botol plastik, ya. Jadi pertama Freeport boleh datangkan aqua dengan berton-ton, ya. Sekarang Freeport sudah menghilangkan, tidak ada penggunaan botol aqua, ya. Botol aqua. Karena kenapa? Limbah plastik, limbah besi, bahan-bahan anorganik ini dia tidak akan terurai dalam waktu singkat, ya. Dia butuh waktu bertahun-tahun. Plastik itu akan terurai 40 sampai 80 tahun. Tergantung jenisnya, ya. 80 tahun. Besi sama, ya. Besi bahkan lebih lama lagi, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada plastik, besi, minyak. Kami lagi berupaya memanfaatkan limbah-limbah itu, ya. Sampah plastik, kita tim environmental punya satu fasilitas, apa namanya? 38. Ya, tim awareness kita ada satu project memanfaatkan limbah plastik. Jadi botol aqua, botol-botol wadah bekas minyak itu, jerigen, tahu jerigen? Tahu. Ya, itu yang sudah tidak digunakan menjadi sampah, kami kolek, kami kumpulkan, kami bawa untuk direkayasa menjadi yang sekarang produk sekarang adalah paving block. Paving block itu apa ya? Yang untuk trotoar ini. Iya, seperti bata itu. Ya, kami buat dari plastik. Nah, itu yang kami produksi sekarang, ya. Nah, kalau besi-besi ini dikumpulkan, dikirim kembali ke Pulau Jawa yang ada pabrik peleburan, ya. Peleburan dilebur kembali untuk menjadi bahan besi lagi yang bisa digunakan kembali. Nah, ada satu lagi kami punya peleburan tembaga dan aluminium, ya. Peleburan tembaga tadi harusnya ke sana dulu lihat, ya. Kita punya fasilitas peleburan itu. Jadi sampah dari limbah besi, tembaga dan aluminium seperti botol kaleng, minuman, ya, Coca-Cola, Sprite, Fanta dan sebagainya yang masih aluminium itu dikumpulkan, dilebur, kami buat sesuatu yang memiliki nilai, ya. Kami buat saat ini kami buat menjadi helm, ya. Helm dari tembaga itu dimanfaatkan untuk souvenir, ya, jadi hiasan, ya. Dia memiliki nilai lagi. Itu pemanfaatan, ya. Limbah apa lagi, ya? Sebetulnya itu saja sih. Iya. Jadi ada pertanyaan lagi? Limbah yang pertama utama itu limbahnya adalah tiling karena jumlahnya sangat besar, ya. Limbah pasir sisa tambang itu sendiri. Yang berikut adalah limbah besi,
limbah bersih dari mana? Dari peralatan-peralatan yang sudah tidak digunakan lagi, ya, equipment, ya, kendaraan, terus sampah plastik, sampah besi, aluminium, tembaga, ya. Tembaga dari mana? Tembaga itu dari kabel-kabel, ya, yang sudah tidak digunakan, dibuang, ya, diambil kembali, dilebur untuk menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai, ya, nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu dia memiliki nilai jual. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas? Nah, jelas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ini. Bagaimana menjelaskan? Saya maraton, ya. Karena kalau ini saya biasanya di sini saya yang paling cepat. Kalau jelaskan itu paling cepat. Jadi dalam konsentrasi kembali ke tempat ini, ya. Geraha diorama ekosistem, di mana miniatur dari ekosistem yang ada di Kabupaten Mimika secara umum, tetapi secara khusus PT Freeport Indonesia, ya. Miniatur ekosistem yang ingin kami tunjukkan. Nah, satu kebanggaan bagi kita yang ada di Timika bahwa ekosistem di Kabupaten Mimika merupakan salah satu ekosistem terlengkap di dunia. Ekosistem terlengkap di dunia. Ingat, ekosistem itu tidak bisa dipisahkan, dia menjadi satu kesatuan daripada flora dan ya. Kenapa dia terlengkap? Karena dia memiliki unsur ekosistem yang mulai dari ekosistem muara atau pesisir pantai, ekosistem hutan rawa, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan kerangas. Nanti tulis, boleh tulis nanti. Saya jelaskan saja. Nanti kalian lihat-lihat langsung tulis semua, ya. Ini miniaturnya ini, kelihatan ini, ya. Ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan pegunungan, dan ekosistem subalpin, ya. Kami tidak tampilkan ekosistem alpin karena mau dinyatakan satu ekosistem, dia tidak mencakupi semua unsur, ya. Di alpin tentunya itu titik beku, ya, yang setiap harinya beku. Tim monitoring kami hanya menemukan tanaman yang hidup saat itu hanya lumut, ya. Dia tidak bisa, aneka-ragaman tidak lengkap, jadi hanya lumut yang kami ketemukan. Nah, itu alpin, ya. Oke, mulai dari hutan, ekosistem hutan pesisir atau pantai, ya, pesisir pantai. Nah, di Timika ekosistem pesisir itu dominan faunanya, floranya adalah mangrove, ya. Tahu mangrove? Tahu. Kata lain dari mangrove apa? Bakau. Ya, hutan bakau. Timika memiliki hutan bakau yang luar biasa. Bapak Bosko ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hutan mangrove yang ada di pesisir pantai Mimika ini, Mimika Tengah sampai kami ada batasan yang timur, barat, ya. Mangrove ini harus terjaga dengan baik, ya. Dia termasuk mangrove yang luar biasa, jenisnya Rhizaphora macronata, mukronata, dan yang satu apa? Yang satu apa, bagus kok? Ya? Apiculata, saya lupa. Ya. Rhizaphora mukronata dan apiculata, ada dua. Ini jenisnya yang besar, tinggi besar. Kalau di Pulau Jawa kita mungkin bisa lihat di literatur ada juga, ya, hutan bakau. Tetapi di Pulau Jawa itu hutan bakaunya, dia diameter pohonnya paling besar 50 cm bahkan sampai 1 meter. Tetapi yang punya Mimika dia 1 sampai 2 meter. Diameter batang, lingkaran batang pohon. Ketinggiannya bisa mencapai
sampai dengan 27 meter. 27 sampai 30 meter ya. Kalau di Jawa itu rata-rata di 15 ya, Jawa, Kalimantan dan sebagainya ya. Jadi jenis mangrove ini sangat luar biasa dan sampai hari ini masih terjaga dengan baik. Kami ikut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ekosistem mangrove ini harus terjaga ya. Kenapa? Dengan mangrove ini bisa tumbuh dengan baik, terjaga dengan baik, tentunya faunanya akan terjaga pula. Jenis-jenis fauna boleh ada di situ, hidup dengan nyaman. Tim kami melakukan monitoring secara berkala tiap tahun. Kami harus datang monitor burung apa saja yang ada di situ, hewan apa saja yang ada di atas pohon, ya, jenis-jenis burung, jenis-jenis mamal, apa saja yang ada, ya. Bahkan hewan-hewan abiotiknya, akuatiknya, kok abiotik? Akuatik yang ada dalam air, mulai dari moluska dan sebagainya, ya, kerang-kerangan, ikan. Kami lakukan monitoring. Dengan adanya hutan mangrove bisa terjaga dengan baik, tentunya mendukung kehidupan hewan-hewan yang lain, ya. Hutan mangrove menjadi tempat berkembang biaknya ikan yang paling gampang kita hafal itu, ya. Karaka, Timika itu kenal dengan karaka itu, ya. Karaka. Nah, hutan mangrove bisa terjaga dengan baik, tentunya kepiting ini akan hidup dengan lebih baik lagi. Hutan rawa. Hutan rawa identik dengan daerah yang basah, ya. Basah. Nah, di Timika dominan floranya adalah pohon sagu. Tahu pohon sagu? Tahu. Biasa makan dia punya hasil. Sepeda. Oh, sudah ganti. Kok beda? Saya kira sepeda. Ada yang berani makan sepeda itu selesai. Ya. Iya, dominan pohon sagu. Kenapa? Karena pohon sagu habitatnya adalah daerah yang basah, ya. Ada jenis pandanus. Kalau saya bilang pandanus itu bahasa ilmiah, pandanus apa? Bukan. Pandanus, ya. Kalau buah merah, tahu buah merah? Tahu. Orang Papua semua sudah tahu. Ya. Kalau yang buah merah itu Pandanus conodeus, ya. Dia ada dua jenis, ya. Satu merah, ada yang warna biru. Kuning. Oh, kuning. Ya, berarti masih konsentrasi, ya. Terima kasih. Saya hanya coba anak-anak konsentrasi dengan saya punya ini atau tidak, ya. Ya, Pandanus conodeus itu buah merah, ya. Nah, penyebarannya itu daerah di hutan rawa. Nah, faunanya ini dia tidak sama dengan ekosistem yang lain, ya. Mungkin kalau di ekosistem pesisir pantai, kepiting tidak sampai ke hutan, kepiting bakau ini tidak sampai ke hutan rawa. Tapi hutan rawa kita mulai ketemu yang reptil, ya. Ada buaya. Tahu buaya? Tahu. Ya, udang, termasuk jenis-jenis ikan, ya. Tetapi jenis burung cukup melimpah, ya. Jenis cukup melimpah. Kenapa melimpah? Karena ketersediaan makanannya, ya. Makanannya. Segala sesuatu yang terkait dengan hewan, dia boleh melimpah di salah satu ekosistem itu karena ketersediaan pakan, ya. Kalau makanannya tersedia, dia akan ada terus di situ. Kalau tidak ada, dia akan menghilang. Itu salah satu faktor, ya. Salah satu faktor. Saya ingat salah satu faktor. Karena ada faktor lain yang akan membuat hewan-hewan itu pergi, ya. Dari ekosistem hutan rawa, kita beranjak ke ekosistem hutan hujan tropis. Nah, di Timika kita tambah, kalau ada ekosistem tropis, hutan tropis. Nah, di Timika tambah hutan hujan tropis. Kenapa? Karena di daerah Mimika ini
curah hujannya sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Setiap hari rata-rata turun hujan, ya. Itu presentasinya. Kenapa dinyatakan hutan hujan tropis? Karena curah hujan menurut BMKG, apa itu kepanjangan dari BMKG? Memang kamu andalan, tidak gampang. Pertahankan itu terus, ya. Ya, menurut mereka mengklaim bahwa curah hujan di Kabupaten Mimika berkisar antara 4.000 mm per tahun. Itu dihitungan. Menurut BMKG 4.000 mm per tahun, ya. Dia sudah masuk dalam kategori kota hujan, ya. Karena selama ini di Indonesia yang masuk kategori kota hujan adalah kota Bogor, ya. Bogor itu ada terletak di mana? Oh iya, saya kira di kampung di Jayapura. Iya, di daerah Jawa Barat, ya. Iya. Curah hujan di kota Bogor itu 3.000 mm per tahun. Makanya dinamakan ekosistem hutan hujan tropis. Di hutan hujan tropis ini merupakan ekosistem dengan kelimpahan tertinggi, baik flora maupun faunanya, ya. Ekosistem dengan kelimpahan tertinggi flora dan fauna. Kenapa? Karena dia melengkapi semua kebutuhan dari flora dan fauna itu, ya. Dia memiliki air yang cukup banyak setiap tahunnya. Yang dibutuhkan oleh, pertama, dibutuhkan oleh ya flora dan fauna itu sendiri, ya. Dia juga mendapat cahaya matahari yang cukup, itu, ya. Kelimpahan faunanya. Nah, kegiatan yang kita lakukan juga sama. Kita monitoring hewan apa saja, mamalnya seperti apa, mamalia, terus reptilnya, terus herpetonya. Apa saja itu herpeto? Tahu mamalia, hewan mamalia? Apa saja itu? Yang di darat. Ayam ini gak punya saja. Yang di darat. Boleh masuk dalam apa? Tikus. Sapi. Anjing. Kodok. Oke, sudah. Staf guru, ini tambahan untuk PR mereka, ya. Reptil, mamal, herpeto, apa lagi? Burung dan kupu-kupu, ya. Pengetahuan umum biar bisa anak-anak nanti bisa tambah itu, ya. Ya, kelimpahan flora dan faunanya ini tinggi karena itu ketersediaannya, ya. Dia memiliki curah hujan yang cukup, cahaya matahari yang cukup, sehingga mendukung keduanya, baik floranya juga fauna, ya. Fauna kenapa? Fauna karena pakannya tersedia, ya. Pakannya tersedia. Jenis-jenis hewannya itu beraneka ragam, tentunya yang ada di Kabupaten Mimika saja. Tadi sudah lihat, ya. Sudah ke sana lihat ada kupu-kupu apa saja. Kupu-kupu apa saja di penangkaran kupu-kupu? Kupu sayap burung, kupu-kupu raja. Mereka kasih tahu nama latinnya. Kasih tahu. Apa? Namanya siapa? Merkiana. Ya. Troides. Kupu-kupu ada Ulysses. Ulysses itu nanti ada di sini juga, tapi ada satu di sana, ya. Dia warna itu. Terus ada satu apa ya? Ornithoptera. Oke. 3 jenis kupu-kupu itu menjadi kebanggaan bagi Papua. Ya, saya juga bukan cuma mengajarkan pengetahuan ini, tetapi kita harus bangga dengan alam Papua.
Ya, tiga jenis kupu-kupu ini merupakan kupu-kupu endemik Papua. Kupu-kupu raja, kupu-kupu sayap burung, ya. Kalau dikatakan endemik berarti dia tidak ada di daerah lain. Itu, ya. Mau Amerika kah, Inggris kah, terus yang lagi perang kah, Rusia, tidak ada itu namanya Ulysses, tidak ada Troides, tidak ada Orni, ya, tidak ada. Dan itu menjadi perhatian dari semua pakar kupu-kupu di dunia. Para peneliti kupu-kupu, mereka begitu bangga dengan Papua, ya. Saat mereka datang, mereka meneliti kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu ini bisa ada cuma di Papua, ya? Itu kebanggaan kita, ya. Ya. Ada di sana, ada nampak itu. Ada yang tahu hewan apa yang warna-warni itu? Siapa yang suka makan? Sekarang tinggal di asrama juga masih makan? Iya. Di kampung? Di kampung ada ayam kah tidak? Ada. Bebek? Babi? Ada. Masih bisa dimakan? Bisa. Bisa. Makan itu saja dulu, ya. Nanti kalau bebek, ayam, babi, terus apa lagi yang masih dimakan? Hewan apa lagi? Bebek, ayam, babi. Kalau masih ada makan itu kasih habis dulu. Kalau sudah habis baru makan. Terus. Ya. Tadi saya sudah bilang kita boleh memakannya, ya. Boleh, tidak dilarang. Tuhan ciptakan. Ya, silakan manfaatkan. Tapi jangan serakah, ya. Ingat, jangan serakah. Serakah bahasa lain apa? Nah, jelek sekali toh. Manusia masuk dalam kategori itu. Ya, manusia kita semua masuk dalam kategori itu. Kita mau semua, ya. Padahal setiap yang diciptakan itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sama seperti burung, kus-kus juga punya tanggung jawab. Dia makan biji-bijian. Dia pergi dari satu tempat, dia pindah ke tempat lain. Kotorannya keluar, ada biji juga jatuh di situ. Akhirnya tuh, itu tanggung jawabnya secara tidak langsung. Ya, ini pelajaran kita. Kenapa kami tampilkan di situ? Karena di alamnya sudah mulai habis. Karena kalian makan semua, ya. Kalian makan semua. Kalau sapi, manusia masih berusaha untuk membudidayakannya, ya. Ayam, budidaya. Masih banyak orang yang berusaha membudidayakan dengan jumlah banyak untuk mencukupi kebutuhan itu, ya. Saya saran, bawa pengetahuan ini, sampaikan ke keluarga, orang-orang terdekat. Jangan makan, mari kita sayang mereka. Ini kebanggaan kami. Kalau dia hilang besok, kita tidak bisa bilang kus-kus tinggal di mana. Kus-kus cuma tinggal di buku. Dia punya gambar saja, ya. Walaupun dia cantik, dia ramah, ya. Orang kadang manfaatkan dia, bawa tangkap, main dengan dia. Seperti boneka, toh. Bawa dia gitu, gantung-gantung, dia ramah, ya, dilatih. Nah, ada satu lagi tuh. Posum. Yang di atas itu macam tikus itu. Apa itu? Musang ada di Papua? Ada. Saya tanyain di Papua. Posum, sugar glider, atau dia family dari iya. Dia termasuk ada di Papua, dan tadi waktu datang lihat kura-kura di sana ada satu. Itu dia ada di dalam, ya. Dia dekat juga, kalau dirawat dia dekat juga dengan manusia, ya. Tapi itu ada hewan-hewan yang boleh kita rawat, ada yang tidak boleh, ya. Dia mulai hilang karena manusia ambil untuk kesenangan, ya. Oke. Sebelahnya itu tahu burung itu? Ya, ada namanya di situ, ya. Itu julang rangkong atau julang Papua, ya. Walaupun seluruh Indonesia hampir merata dia ada, ya. Tapi ini yang punya Papua, ya. Kenapa kami tampilkan? Juga karena di alamnya orang sudah buru, dia sudah mau habis, ya. Nah, hewan ini agak rentan saat
dia perilaku hidupnya adalah monogami. Monogami, tahu monogami? Apa ini? Monogami, dia memiliki satu pasangan saja, ya. Monogami. Kalau poligami, ya itu. Monogami dia hanya memiliki satu pasangan saja seumur hidupnya, ya. Jika satu pasangannya mati, dia tidak pernah akan mencari pasangan yang lain. Ya. Beda dengan ya, itu burung itu makanya kita lagi edukasi supaya jangan diburu. Manusia buru untuk apa? Dagingnya dimanfaatkan, dimakan, bulunya dipakai untuk aksesoris, ornamental, hiasan, ya. Paruhnya dibikin gantungan kunci dan sebagainya, ya. Ya, itu manusia. Burung ini jadi ada sarangnya. Kalau sarangnya betina masuk di dalam, mereka bikin sarang dengan lubang yang besar. Saat betina masuk, jantan itu menutup lubang itu, hanya meninggalkan hanya untuk memberi makan. Ya, tugas jantan. Selama betina di dalam, jantan bertugas mencari makan, memberi nafkah kepada sang betina. So sweet. Ya. Sampai betina itu bertelur, telurnya menetas. Jantan masih bertugas memberi makan ibu dan anaknya. Bayangkan pada satu saat sang jantan terbang pergi mencari makan, terus ada David datang tembak dengan senapan angin. Jantan mati. David senang dapat. Oh, saya sudah seperti sniper. Ya. Satu kali shoot jatuh. Ya. David senang dapat burung jantan itu. Apa yang terjadi dengan betina dan anaknya? Kelaparan. Ya, ingat kelaparan karena dia hewan mono. Iya. Tidak ada yang akan datang, aduh, tante kasihan, kopulaki mati jadi saya bantu kasih makan, Tidak ada, ya, tidak ada. Yang tadi dia punya bapak itu pergi orang bunuh, terus dia bilang cari bapaknya datang, kasih tahu bapaknya bapak orang sebunuh. Tidak ada, ya. Seperti itu. Nah, itu edukasinya. Oke, kita lanjut ke hutan kerangas. Yang berikut adalah ekosistem hutan kerangas. Kenapa dinyatakan hutan kerangas? Nah, hutan ini perbatasan antara dataran rendah dan dataran tinggi. Ya, kita sekarang ada di dataran rendah. Oke, makanya kalian duduk di bawah, saya di atas. Ya. Ekosistem hutan kerangas, perbatasan antara dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, di ekosistem ini sudah berubah dari ekosistem hutan hujan tropis, ya. Hutan hujan tropis. Kelimpahan, keanekaragamannya sudah berkurang. Dia tidak melimpah seperti dataran rendah atau ekosistem hutan hujan tropis. Jenis tanamannya juga dia terbatas. Ini peralihan antara dataran itu, ya. Faunanya, hewan-hewannya juga tidak melimpah seperti dataran rendah atau hutan hujan tropis. Dia terbatas juga. Burung nuri batasnya cuma sampai di situ. Dia sudah tidak naik ke atas lagi, ya. Yang jenis nuri kepala hitam, nanti di atas ada nuri lagi, ya. Kami masih ketemu. Jadi apa yang kami tampilkan itu dari hasil monitoring secara berkala. Monitoring itu kita datang ke lokasi itu, kita mengamati, ya, mengamati. Setiap tahun harus datang. Kita kalau mau lihat ada burung apa saja, tidak bisa. Kalau dia jauh kita harus pakai alat bantu. Apa namanya? Keker itu mungkin dari celah-celah. Jangan lihat dari mikroskop. Bagaimana kita mau lihat burung pakai mikroskop? Ya, teropong, ya. Ya, keker juga itu tadi. Orang di kampung juga bilang keker, Bu, Ya, teropong itu, teropong. Binokuler, ya.
binokuler untuk melihat oh ini burung apa, jenis apa gitu ya, berapa banyak ya. Metode monitoring pengamatan juga ada untuk mengklai ya, jadi ada metodenya. Nah itu jenis burungnya. Floranya, faunanya sudah tidak melimpah ya, jadi dia terbatas jenis-jenis itu saja ya. Dari hutan kerangas ini di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, kita naik ke hutan pegunungan ya. Yang nampak ini hutan pegunungan, ini daerah mulai dari mil 50 ke atas ya. Dia sampai dengan ketinggian 2200, 2400 mdpl. Apa mdpl? Meter di atas. Iya, meter di atas permukaan Laut. mdpl ya, itu rumusnya ya, menghitung ketinggian ya. Nah, ini daerah Tembagapura dan sekitarnya. Secara umum ekosistem hutan pegunungan ini Tembagapura, Banti, Opitawak, Arwanop ya. Arwanop, saya sudah sampai Arwanop, saya sudah sampai Opitawak ya. Arwanop. Ya. Ekosistemnya seperti ini ya. Jadi hewan-hewannya terbatas. Nah, tetapi di hutan pegunungan ini tingkat keendemikannya tinggi ya, dari jenis tanamannya, dari jenis hewannya ya. Keendemikan tinggi. Kenapa? Karena tanaman yang tumbuh di atas tanah dia di daerah yang lembab terus ya, dingin terus ya. Itu tandanya dari mana daerah itu bisa lembab? Kita tahu dari mana? Dari batang pohon yang dilapisi dengan lumut. Nah itu pertanda bahwa daerah itu lembab, kelembabannya tinggi ya. Nah jenis-jenis terbatas dari pohon-pohonnya yang tidak bisa dibawa ke dataran rendah ya, ekosistemnya berubah. Nah burung di sana juga terbatas ya jenisnya. Kalau lihat di situ ada elang ya, elang di pegunungan itu saya kurang tahu namanya elang apa, tapi yang satu itu burung hantu ya. Tahu burung hantu? Tahu. Pernah lihat? Tapi tahu ya? Ya. Itu biasanya yang ganggu manusia yang hantu itu. Tidak, itu burung yang ganggu manusia, hantu-hantuan itu ya. Ya ini burung hantu paruh kodok. Paruh itu apa? Moncong ya. Nah tadi kalau lihat kura-kura, moncong babi, moncong ular. Ya. Nah ini kura-kura moncong babi toh. Ya saya tanya, kura-kura moncong baru babi kalau lihat ke saya foto babi. Nah ini hantu paruh kodok ya. Seperti itu. Reptilnya ya ada herpetonnya juga ada. Cuma kalau ini lebih banyak kan saya jalankan bisa sore, tambah dengan besok, tambah dengan lusa. Dari hutan pegunungan setelah ketinggian 2.200 sampai 400 meter kita naik dari 2.500 sampai dengan 4.400 meter di atas permukaan laut. Grasberg ya, ekosistem subalpin ya, kita masuk ke ekosistem subalpin. Siapa sudah pernah ke Grasberg? Grasberg lihat gambar saja, nanti kasih ajukan lagi jalan-jalan ke Grasberg. Mau? Saya tidak mau, jalan kok, jalan-jalan. Kalau naik mobil boleh. Oke, ekosistem subalpin. Di ekosistem ini lebih terbatas, ya, baik flora dan faunanya, ya.
Kegiatan di Grasberg ini, kegiatan pertambangan sudah dialihkan ke kegiatan pertambangan tambang terbuka atau open pit. Kalau dengar Bapak adik kakak dorong cerita open pit itu tambang terbuka, ya, menambang dari permukaan, mengambil dari permukaan, tambang terbuka open pit itu cuma bahasa Inggris saja, bikin kita berpikir keren, padahal di atas juga, ya. Ya, tambang terbuka. Kegiatan operasional saat ini sudah tidak dilakukan menambang dari permukaan, semua sudah dialihkan ke tambang bawah. Kerennya Underground. Kerennya underground. Hanya karena bahasa Inggris saja itu, ya, underground. Ya. Nah, saat ini tim environmental full melakukan kegiatan reklamasi. Area-area yang menjadi area overburden itu batuan penutup, di mana sebelumnya kolam yang besar yang lingkar-lingkar itu dong ambil, dong kupas dia, dong kasih pindah, tumpuk di satu tempat, ya, tumpuk di tempat ini, tumpuk di tempat ini. Itu batuan penutup area itu, yang sebelumnya ada ekosistem baik flora dan faunanya di situ, ya, tanaman bisa tumbuh terus lagi. Nah, sekarang tim environmental melakukan kegiatan reklamasi, mengembalikan tanaman yang pernah ada di tempat itu sebelumnya, ya, menanam kembali semua, ya. Jenis-jenis tanamannya juga terbatas. Dia dominan adalah rumput, ya, rumput. Jenis rumputnya juga tidak umum, dia tidak umum. Dia jenis Descampsia rossii, seperti padi, ya. Nanti kalau ada yang sempat kira-kira satu keajaiban yang Tuhan berikan untuk Papua, jadi di atas ini itu hamparan rumput yang luar biasa, ya. Ada Edelweiss, tahu Edelweiss? Bunga Edelweiss ini pada musim tertentu dia akan berkembang memenuhi tempat ini, dan di tempat ini turun salju setiap tahun di bulan antara bulan Januari sampai bulan sekarang April, ya, dia akan turun salju turun di situ menutupi area ini semua, ya. Pernah lihat salju di HP atau nanti kalau mau itu ke Eropa, ya, yang paling dekat Australia, ya. Yang paling dekat ini di sini nih. Grasberg itu nanti jalan kaki sana. Lewat dari Singa naik. Toh? Singa. Kampung Singa, bukan Singa yang itu. Ya. Di sini terdapat salju yang membuat kita bangga, salju abadi di puncak Kartens, ya. Ketinggian dari puncak ini adalah 4.825 meter di atas permukaan laut. Dia merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia dari 7 suku. Tepuk tangan 7 suku. 7 gunung, ingat suku terus ini. Astaga. Ya, Seven Summit yang diberikan oleh UNESCO, badan PBB yang membawahi lingkungan, ya. Salah satu gunung dari 7 gunung tertinggi di dunia itu ada di sini, ya. 7 gunung di dunia ini, salah satu puncak Kartens itu sendiri, ya. 4.825 meter di atas permukaan laut. Di puncaknya terdapat salju abadi yang menjadi kebanggaan daripada Indonesia. Ya, kenapa? Karena salju abadi ini hanya satu-satunya di Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara itu negara mana saja? Cina. Indonesia. Kenapa Cina? Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam. Ya, sudah ingat, ya, itu Asia Tenggara. Salju cuma ada di sini, ya. Mewakili Indonesia dia ada di Papua dan Kabupaten Mimika. Dari Mimika kita bisa lihat, dari Wamena kita bisa lihat, ya.
seperti itu. Kita harus bangga. Cuma yang membuat kita tidak bangga dengan terjadinya pemanasan global warming ini, suhu matahari lebih panas, ya, akhirnya salju ini mulai mencair, ya, mulai mencair. Mungkin nanti di beberapa puluh tahun nanti atau beberapa tahun mendatang salju ini akan habis, ya. Dia tidak lagi menjadi satu kebanggaan yang orang katakan salju abadi, ya, karena kalau dia hilang bukan abadi, ya. Dia sudah mulai mencair. Tugas kita adalah menjaga dia tetap ada. Bagaimana caranya? Mengurangi itu, ya. Efek rumah kaca yang terlalu besar, ya, efek rumah kaca, ya. Rumah kaca bukan berarti kita bikin rumah pakai kaca semua, tidak, ya. Gas, asap, polusi udara dari fasilitas-fasilitas yang dipakai, termasuk kendaraan bermotor, ya. Iya, AC. Orang senang dingin, tetapi kita sudah merusak ozon, ya. Tapi ozon itu kalau dia bocor kita selesai, ya. Dia sudah mulai menipis, ya. Tinggal tunggu waktunya kalau manusia tidak bisa memperbaikinya, menahan diri untuk tidak terlalu merusak, nah maka akan habis itu, ya. Sampai di situ, ada yang bertanya? Jelas? Jelas, ya. Jelas. Nah, ada satu kebanggaan lagi. Di atas ketinggian 3.000 sampai 4.000 ada satu hewan yang menjadi perhatian para peneliti di dunia. Ya. Dok. Peneliti di dunia semua datang. Kami tahun kemarin baru selesai dengan para peneliti itu, mereka datang mengambil GPS dari hewan itu. Ya, mereka meneliti hewan itu. Singing dog. Yo. Singing dog. Ada marga Nakime di sini. Orang Banti. Ada. Ya, itu anjing dengan bahasa namanya apa? Misim. 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 Kalau misim itu marga tahu. Misim, ya. Misim itu artinya anjing. Iya, saya tanya kenapa? Kita harus menamakan hewan itu sesuai dengan nama tempatnya. Siapa pemilik dari tempat itu yang hidup di tempat itu, ya. Jadi jangan panggil teman misim. Ya, karena beda. Dia anjing yang beda, ya. Anjing bernyanyi, singing dog. Dia tidak pernah lihat. Nah? Pernah lihat? Gimana? Oh ya, oke. Video. Ya, itu tim environmental yang melakukan itu, mengambil Suara macam serigala. mendapatkan izin. Ya, hanya kami yang boleh mengambil datanya. Ya, hanya environmental. Tidak ada pihak lain yang boleh mempublikasikan itu. Kenapa? Karena datanya harus real, ya, menjelaskan tentang anjing itu. Singing dog ini penyebarannya cuma di ketinggian 3.000 sampai 4.000, ya. Nah, ada kita punya saudara di Banti, mereka kadang ambil bawa turun, ya, turun sampai di Banti, tapi ada mereka habitatnya sudah berubah, ya, berubah. Dia bisa mati, ya. Dia hidup di tempat yang memiliki suhu luar biasa, ya, ekosistem yang bisa berada di titik beku. Dia tidak sama seperti serigala, tidak sama, ya. Kalau serigala mengaum, ini tidak mengaum, ya. Dia juga tidak sama seperti anjing seperti umumnya. Kalau anjing di rumah dia ya, tapi tidak gigit. Dia gonggong pasti gigit, gitu, ya. Ya. Hewan ini yang jadi kami berusaha untuk dia tetap lestari, ya. Dia tetap harus ada. Ini lagi dilakukan penelitian secara berkelanjutan. Mereka mencari dari mana spesies ini bisa ada. Karena di pegunungan yang sama dengan ketinggian sama di negara lain, ada jenis serigala tetapi beda dengan anjing ini, ya. Nah, itu yang menjadi kebanggaan. Saya ingin menyampaikan seperti itu. Saya kira itu di tempat ini ada beberapa
serangga, ya. Serangga nanti boleh dilihat. Tadi kalau kupu-kupu ada Ulysses, ada Orni, ada Rhodes, itu ada di situ juga. Untuk membedakan kupu-kupu Orni, Rhodes, dan Ulysses, mana jantan, mana betina itu dari mana? Warna. Yang jantan warnanya lebih Cantik, bagus. lebih menarik ya, lebih cantik ya. Oke lah. Saya cantik kan tidak ya? Iya. Cantik. Kalau ada bilang saya cantik, saya gini. Iya. Tapi itu kadang-kadang. Tadi saya punya nama gaul siapa? Fik. Fik. Itu kalau siang. Itu kalau siang. Kalau malam Vivi. Vika. Oh, siang itu Vicky, kalau malam Vivi. Oke, ada jenis ular. Nah, tadi saya sampaikan ada ular yang berbahaya. Dead adder. Ya. Ini kalau mati hanya butuh 2 sampai 3 menit mengaku dosa. Terus ya. Serius. Ya. Ayo, 3 menit. 2 sampai 3 menit itu kalau ada yang dapat gigit, sudah jangan tanya lain lagi. Ingat saya punya kata-kata ini. Mengaku dosa. Minta maaf ke orang tua, ya. Tidak dengar-dengaran. Terus minta ampun sama Tuhan. Cuma itu saja. Dia punya pesan dan kesan. Pesan ke teman-teman, aduh kasih tahu teman-teman, ya. Saya duluan. Kesan nanti bilang terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya. Itu baik, begitu ya. Ya, jadi boleh ketawa. Saya kadang buat semua bisa menarik, bercanda, tetapi informasi yang ingin saya sampaikan adalah mari kita hati-hati, tidak sembarang ya dari ular. Anda boleh tidak takut dengan ular, tetapi Anda harus mengenal jenisnya. Apakah dia berbisa, mematikan atau tidak, ya? Seperti itu. Nanti mau lihat, jangan angkat-angkat ya seperti saya angkat. Takutnya dia pecah, jatuh pecah, kita bubar, dia lari nanti. Ya. Saya kira itu ada 2 jenis ular yang sangat berbahaya di sini di Timika ya. Satu dead adder, yang satunya adalah Ika Macropolis heka. Petis, Ika heka. Ya, ular tali, ular putih. Dia putih, ya. Oh, tahu. Dia kakaknya ini. Jadi kalau ini gigit 3 menit, pesan dan kesan tersampaikan. Kalau itu tidak sampai. Ya, itu dapat gigit langsung. Ular gigit, selesai. Ya, hanya kasih tahu ke orang lain kalau ular gigit dia, begitu. Sudah. Tidak ada kesan dan pesan, ya. Ya, saya kira itu informasi yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Dead adder, ya. Dari semua display yang saya tunjukkan ada satu display yang kurang terang. Ini kemarin dia lampu, iya dia punya umur habis. Jadi kakak itu dia ganti, saya kira terang, ternyata ini macam awan yang tutup jadi warna begitu. Kakak yang itu. Ya, display ini adalah salah satu ekosistem yang kita ingin tunjukkan bagaimana alam mampu memperbaiki dirinya sendiri. Ya, alam mampu memperbaiki dirinya sendiri. Kerusakan di alam terjadi dengan berbagai akibat. Longsor, ya, kebakaran, atau karena ulah manusia melakukan ilegal logging. Iya, illegal logging, penebangan pohon secara liar, ya. Iya. Nah, di PT Freeport kami ingin menampilkan bahwa tiling yang menurut orang beracun, berbahaya. Isu yang berkembang adalah
tidak bisa dilakukan kegiatan apapun, termasuk tidak akan ada kehidupan di atasnya. Dia akan menjadi salah satu padang gurun yang sangat besar di Kabupaten Mimika, padang pasir. Tapi kami ingin membuktikan bahwa area pasir tambang, sisa tambang PT Freeport atau tailing itu sendiri, dia bisa memperbaiki dirinya, mengembalikan dirinya kembali ke seperti keadaan semula. Kalau manusia membantu area yang rusak seperti mereklamasi, reklamasi adalah manusia membantu melakukan penanaman, memberikan pupuk, merawat, itu reklamasi ya, dengan tujuan mempercepat ya, mempercepat kegiatan itu, merekonstruksi ekosistem itu kembali dengan bantuan manusia dengan cepat. Nah, kalau ini kami biarkan tanpa bantuan manusia, kami biarkan ada lokasinya adalah di Mil 21,5 ya, Mil tadi waktu lewat ini. Biasanya area itu area edukasi juga. Kalau kita mau belajar tentang flora dan fauna. Di area ini kami biarkan yang sebelumnya adalah padang pasir. Dia hanya pasir. Tahun 2000 saya datang, saya masuk tempat ini tahun 2000. Kalian belum ada. Tahun 2000 itu hanya pasir. Nah, kami membiarkan tempat itu, kami coba batasi, tidak ada aktivitas manusia di situ. Kita biarkan, kita monitor saja, hanya lihat saja. 1 tahun kita lewat, lihat, 2 tahun kita lewat, lihat, 3 tahun sampai 5 tahun. Mulai ada tanaman tumbuh, tanaman mulai tumbuh, ada rumput-rumput, ya, mulai tumbuh. Tanaman pionirnya tumbuh dulu. Dari mana tanaman itu datang? Kami membatasi manusia tidak boleh masuk ke situ. Tidak boleh ada campur tangan manusia. Dari mana tanaman itu tumbuh? Dari bantuan alam itu sendiri. Alam itu siapa? Penghuni alam itu sendiri. Hewan-hewan yang melintasi area itu, baik hewan berkaki 2, kaki 4, reptil, bahkan burung. Ya, mereka yang melintas, mereka mengkonsumsi biji-bijian, buah. Lewat situ, bijinya jatuh tempat itu, tumbuh, ya, atau melalui angin dia bawa bunga rumput, terbang dari satu tempat, terbang, melayang, dia capek melayang, dia jatuh di situ, ya, akhirnya tumbuh, ya, atau lewat air saat hujan, air mengalir dari satu daerah melintas area itu, ada biji-bijian dari tempat lain yang tiba di tempat itu dan dia tersangkut di situ, akhirnya tumbuh, ya. Nah, itu fungsi, bukti alam mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sampai hari ini, area ini, tim monitoring kami terkait flora sudah mendata sekitar 5 sampai 700 jenis tanaman yang boleh kembali ke tempat itu. Ya, dengan begitu datanglah hewan-hewan yang menjadikan rumah bagi tanaman itu. Pohon bisa tumbuh di situ, burung datang, bahkan kami pernah ketemu cendrawasih di situ, kus-kus pernah sampai di situ, ya. Itu satu bukti bahwa alam mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bisa? Bisa. Minta maaf saya terlalu cepat memang karena waktu juga ini sudah habis ini sebenarnya ya. Tapi saya lihat anak-anak luar biasa. Saya sedikit memberi apresiasi untuk sekolah asrama Taruna Papua, karena dari semua sekolah ini kejujuran yang harus kami sampaikan. Saya selalu mengingatkan ke teman-teman pendamping bahwa walaupun anak-anak ini SD, SMP, tetapi intelektual yang anak-anak punya itu luar biasa ya. Kami menjelaskan ada interaksi yang luar biasa. Itu feedback dari kami ya. Saya senang sekali. Saya selalu senang saat saya terima. Mulai dari awal asrama Taruna Papua boleh datang sini tuh mereka hafal saya. Ya. Nah, itu sudah akhirnya kakak yang di sana itu selalu menjadikan saya ikon untuk ini. Adik-adik yang datang ini, ya. Padahal saya mau ke ikonnya ada di sana. Cuma nanti kalau dia datang ke anak sekolah SMA, kita tahu mana anak sekolah, mana yang ajar, toh. Nah, itu jadi dia harus pakai rompi. Nah, ini ada Pak Bosko juga, ada ilmu yang bisa didapatkan banyak, ada paseli, ya.
banyak semua ada Kakak Weli, silakan bertanya. Nanti setelah ini ada yang harus ditanya lagi, silakan bisa komunikasi dengan Kakak Weli dan Pak Selianus ya. Tadi saya cara Nakime, ini Pak Selianus, marga Nakime ya. Iya. Seperti itu, hewan-hewan yang di dalam semua ini asli ya. Jangan tanya ini asli tidak asli semua ya hewan, kecuali daun-daun ini kami buat sendiri ya. Kami coba buat untuk ini paslu. Oh palsu. Ya kalau dia hidup ini berarti rumah ini terangkat terusin. Oh, tanpa bisa. Ya semua ini asli, hewan-hewan ini asli. Saya pesan satu, mungkin ada yang berpikir, kenapa orang bunuh burung-burung ini, hewan ini total dalam sini? Tidak yang bertanya begitu, tidak yang berpikir begitu loh? Iya. Tidak ada yang berpikir begitu. Iya. Kalau kita bilang bagaimana menjaga lingkungan, kenapa kita juga bunuh taruh di sini? Walaupun itu untuk kebutuhan edukasi, tidak boleh. Ya, kami tidak punya hak untuk membunuh dia, membunuh itu semuanya. Dari mana kami dapatkan ini? Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, tadi saya bilang, mereka selundupkan burung ini mau dibawa keluar dari Timika, itu ada yang dimasukkan dalam botol. Pas di bandara, masuk ekstray atau diketemukan oleh security, ditahan. Pihak security berkoordinasi dengan KSDA, BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Mimika. Nah, SDA ini mereka yang meminta PT Freeport dalam hal ini divisi lingkungan untuk membantu mereka mengakomodir mereka dengan hewan-hewan sitaan, termasuk burung tadi, kura-kura tadi, ya, yang sudah dilihat. Nah, burung-burungnya sudah mati semua. Kami coba simpan. Nah, setelah berkembangnya waktu, edukasi yang kami lakukan terkait reklamasi ternyata tidak lengkap kalau faunanya juga kami tidak tampilkan. Tapi karena di sini bukan tempat budidaya, kami tidak boleh budidaya. Burung tidak ada izin budidaya di sini, ya. Burung-burung itu nanti kami rawat, dia boleh makan makanan kembali. Kalau sebelumnya oleh pemiliknya dia kasih minum susu, kasih makan bubur, ya. Kakak tua, nguri itu biasa orang kasih minum susu, kasih makan bubur sun, ya. Di sini tidak boleh, kita harus kembalikan. Dia harus boleh makan, dia hanya boleh makan buah, ya. Dia di alamnya dia tidak makan bubur. Di hutan gunung sana dia tidak makan bubur. Siapa yang masak bubur itu? Ya, burung mana yang tugas masak bubur? Burung punya mama bikin bubur, tidak ada. Tepung dari mana dibawa? Iya, jadi seperti itu. Burung-burung ini mati kami simpan, kita izin dengan KSDA mereka untuk membuat apa yang kami rencanakan menjadi satu fasilitas untuk edukasi seperti itu ya. Jadi kasuari yang sana itu ada buaya ya. Buaya ini kita mungkin asli, saya bilang tadi. Semua hewan yang ada dalam asli, tidak ada plastik ya. Ya, jadi yang tanya lagi asli. Buaya ada kanguru itu, tahu kanguru? Tahu. Ya, kanguru itu satu kebanggaan Timika punya juga. Ya, itu asli Timika. Bukan kita bawa dari Merauke, dari Australia tidak. Itu Merauke Timika punya ya. Walabi. Kalau kura-kura labi-labi ini walabi. Kanguru semak. Ya, ya. Seperti itu. Ini asli semua. Itu dari bandara. Dia saat menyeberang di landasan. Sebenarnya dia leften pesawat, tapi pesawat lewat. Pilot terlihat toh. Security tangkap, ikat dia punya tangan, dia punya kaki empat ke belakang pakai lakban. Lakban, tahu lakban? Ya, seperti penjahat ditangkap. Kami sedikit sedih karena dia harus dikorbankan, ya. Dia diikat. Iya, ditangkap dan diikat. Ini Nova Guinea. Nova Guinea. Nova Guinea. Nama latinnya. Kalau ada Guinea-nya itu berarti Papua. Iya. Dia hanya Papua yang punya. Dia tidak Jawa, tidak ada Jawania. Dia Papua punya. Rumah yang tadi ada lihat di sana yang besar itu ya. Itu juga dari sana. Dia sampai di Jakarta, dia pergi lihat Tugu Monas, nonton bola di stadion, sampai kembali. Ya, kita bilang pulang. Dia tidak boleh ke sana, ya, karena beda. Ya, dia akan mengganggu ekonomi di sana. Akhirnya dia pulang ke sini. Nah, buaya ini diikat pakai lakban selama 3 hari baru diserahkan ke kami.
Coba ikat tangan kalian dengan pelabuhan selama 3 hari. Apa yang terjadi? Sarafnya rusak semua. Tidak mati, sarafnya rusak. Saraf rusak. Di sini akhirnya dia jadi luka 4 kakinya itu kami coba obati, panggil dokter juga. Dokter coba obati. Selain dokter bahwa sarafnya sudah hancur, kita tidak bisa memperbaiki. Ya, dia bukan alat listrik. Kalau kabelnya putus kita sambung kabel baru. Ya, sama. Tubuh hewan sama dengan tubuh manusia. Ya. Akhirnya keputusannya adalah amputasi. Amputasi, putuskan semua untuk membatasi bakteri itu tidak masuk menjalar ke semua badan. Nah, penilaiannya adalah amputasi saat dia dewasa terus kami lepas ke alam, dia akan susah untuk adaptasi. Adaptasi bagaimana caranya bertahan hidup, mencari makanan bagaimana tanpa kaki. Ya, dia boleh adaptasi kalau dia memang terlahir dalam bentuk itu. Ya, dia bisa melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Nah, akhirnya kita ambil keputusan, mengambil keputusan bahwa mari kita akhiri hidupnya, kita manfaatkan dia sebagai bahan edukasi. Dia masih punya nilai, begitu. Ya, daripada kita lepas di alam, saat dia tidak punya tangan, dia mati kita tidak tahu. Ya, nah itu. Semua hewan ini seperti itu. Jadi saya kira demikian. Saya tidak panjang lagi. Dari saya terima kasih. Ya, kita sudah lewati batas. Begitu Pak Bosko, Mas Heri. Ada yang bertanya? Silakan berdiri. Mau lihat silakan. Saya kasih waktu 5 sampai 8 menit saja.